Suwun Mbak Penom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Profesor Dr. Joko Waluyo. Yang saya hormati Ibu narasumber, sahabat saya, teman saya, Ibu Dr. Sri Astuti, teman seperjuangan. Yang saya hormati Bapak Profesor I. Ketut Mardika. Selamat siang Prof. Sehat selalu Prof. Ini sudah biasa pegang buku fisika matematika ini Prof. Ini hanya kebetulan saja saya diberi kesempatan yang pertama. Padahal sebenarnya yang kedua itu nanti kan merevisi yang pertama ya Prof ya. Terima kasih kepada teman saya juga, sahabat saya, Pak Supeno, Bapak Dr. Supeno, yang hari ini sebagai moderator. Bapak Ibu panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang kebetulan melalui Ibu Dr. Tika, kemudian saya dilibatkan, dan seluruh Bapak Ibu dan saudara atau saudari peserta webinar bedah buku Fisika Matematika karya Ibu Dr. Sri Astuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, semangat yang paling penting karena di masa pandemi ini, kemudian keikhlasan sehingga kita mau serta istilahnya apa ya, tuluslah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena memang untuk mengikuti kegiatan ini beberapa hal mungkin bisa dikatakan efektif, tetapi memang beberapa hal juga menjadi efisien atau mungkin tidak efisien karena settingnya adalah online atau webinar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa catatan saya sedikit begitu tentang buku yang sudah ditulis Ibu Sri Astuti, yaitu Fisika Matematika 2. Jadi kalau mungkin saya pas bincang-bincang dengan teman saya Bu Tika, saya malah diketawain, fisika matematika kok dibedah gitu. Bedah itu kalau novel gitu, atau buku-buku yang mungkin ceritanya apa ya, biografi begitu. Fisika matematika kok dibedah gitu. Apalagi kalau ketemu dengan orang yang mungkin dari jurusan non eksak, Bu Tika. Kok angel-angel dibedah atau buku fisika begitu. Ya ini kan karena apa ya istilahnya ya, bidang kita memang berbeda. Artinya memang bedah buku ini saya yakin, saya pasti, karena ini majelis taklim pasti akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua, terutama bagi para peserta dan khususnya adalah bagi penulis yaitu Bu Sri Astuti, supaya nanti di cetakan-cetakan berikutnya akan menjadi lebih baik, lebih bagus begitu. Karena memang semua by proses, dan saya kalau menyimak atau mendengarkan paparan dari Bu Tika tadi kan memang mohon maaf Bu Pak atau Bapak Profesor I. Ketut Mardika, kalau saya manggil Bu Sri Astuti Bu Tika Prof. Memang nggak nyambung dengan namanya ini, apa sesuai apa tidak ini Prof. Bu Tika ini sudah lama menyusun buku begitu, sehingga kadang waktu dulu kuliah juga sempat sharing di mata kuliah mekanika juga. Dalam webinar ini saya akan coba menyampaikan dulu gitu, karena memang bukunya sudah amat
eksak, biar tidak terlalu eksak. Saya punya sebuah catatan kecil yang saya dapatkan dari sebuah literasi online, sumber bahwa inspirasi sebuah buku paling tidak nanti memotivasi kita semua untuk menjalani hidup ini, terutama dalam menulis buku-buku harian dalam kehidupan kita. Bahwa manusia itu adalah seperti sebuah buku. Ketika kita lahir, maka itu bisa disebut dengan cover depan. Maka di bukunya Butika itu kan ada cetak tanggal berapa, bulan berapa ya Butika ya, di halaman identitasnya. Kemudian cover belakang adalah mungkin nanti akan menjadi tanggal kematian kita. Tiap lembarnya bisa kita katakan bahwa adalah tiap hari dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan. Artinya lembaran-lembaran itu adalah setiap hari yang kita lakukan, yang kita tulis. Bahkan nanti kelak ada buku yang tebal, ada buku yang tipis, ada buku yang menarik dibaca, atau mungkin ada yang tidak menarik. Nah, buku fisika matematika kalau menurut saya ini menarik dibaca. Selamat Butika. Ini kalau dalam kehidupan kita, atau hebatnya lagi, seburuk apapun halaman sebelumnya, selalu tersedia halaman selanjutnya yang putih, bersih, baru dan tiada cacat. Sama dengan kehidupan kita bahwa seburuk apapun kemarin, Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Maka mulai hari ini kita harus bersyukur. Meskipun di tengah pandemi, kita harus mengisi halaman-halaman buku dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Salah satunya melalui webinar-webinar seperti ini. Jadi harus ada upaya untuk itu. Maka dari itu, selamat menulis di buku kehidupanmu. Buku itu layak untuk dijadikan teladan bagi anak-anak kita dan siapapun setelah kita nanti. Sambil membaca inspirasi ini sebenarnya saya ingat dengan tulisan tokoh hebat di dunia Islam, yaitu terkait dengan bahwa kalau kita sehebat apapun, kalau kita sepintar apapun, kalau kita tidak mau menulis buku, maka kemampuan kita itu akan hilang di telan zaman. Tidak ada yang tahu. Bisa dibilang bahwa kemampuan kita, kejeniusan kita itu adalah hasil panen. Tetapi buku itu adalah ikatannya, biar tidak lepas. Maka kita sebagai kaum akademisi, kalau kita tidak ingin hilang di telan zaman dengan kemampuan-kemampuan atau prestasi kita, baik mulai dari mahasiswa atau mungkin sampai dosennya, maka tulislah buku. Karena itu biasanya yang bisa untuk kita tinggalkan kepada mereka menjadi tinggalan yang baik untuk kita semua. Nah, yang pertama terkait dengan bukunya Butika, saya akan bedah sesuai dengan kaidahnya. Kita mulai dari yang desain buku atau tampilan. Bapak dan Ibu, berdasarkan buku yang dihasilkan atau ditulis oleh Ibu Tika, dilihat dari cover, menurut saya memang sudah sangat baik. Artinya di cover itu terlihat dominan biru, tulisannya juga menurut saya sudah jelas, judulnya juga jelas, tegas, dan yang penting di sini adalah bahwa ada catatan cakupan materi. Artinya apa? Ini memberikan informasi yang tepat bagi nanti siapapun yang seandainya belum melihat bagian dalam dari cover sudah tahu apa yang akan disampaikan di dalam buku itu. Di situ sudah ada meliputi materi apa saja sudah disampaikan. Tertulis ada fungsi kompleks, kemudian koordinat kurvilinier. Ini yang menarik bagi saya sebenarnya Butika. Saya sampai bolak-balik baca di bagian ini karena ini unik ya. Kemudian persamaan diferensial orde 2, metode deret, kemudian fungsi-fungsi khusus dan persamaan diferensial parsial. Menurut saya memang ini kan kadang kita tidak
jarang menemukan yang ini, adanya di bagian dalam begitu. Tapi saya tahu semangatnya penulis, terutama Bu Tika, buku ini adalah berseri begitu. Sehingga mungkin ini disampaikan di sini, sehingga kalau kita ketemu dengan fisika-fisika matematika yang ditulis oleh atau sebagai karya oleh Bu Sri Astuti, Bu Dr. Sri Astuti, maka akan terlihat serinya. Menurut saya demikian. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hal-hal lain ya. Mungkin di dalam cover itu disajikan beberapa gambar fenomena fisika ya. Di situ ada listrik statis, kemudian ada fluida begitu. Dan mungkin nanti akan baik jika ditambahkan yang mencerminkan, kalau sekilas orang melihat walaupun tanpa membaca sudah tahu bahwa itu adalah fisika matematika. Ini dari cover. Karena kadangkala memang ada yang mengatakan bahwa jangan lihat covernya, bukunya, yang penting dalamnya begitu. Tapi kadangkala cover itu menjadi penting ya, sehingga nanti di dalam bagus, di luar juga bagus. Kemudian dengan tampilan, kalau terlihat dari desainnya, tampilannya Bu Tika, selamat, karya bukunya ini terkesan bagus, mewah, dan cetakannya mengkilat ya, dan menarik untuk menjadi sebuah buku ajar, karena ini kalau saya lihat memang ini buku ajar begitu. Artinya apa? Orang melihat, terutama mahasiswa yang akan menggunakan itu tidak merasa skeptis lebih dulu terhadap buku ini atau memiliki prasangka yang tidak baik lebih dulu terhadap buku ini. Karena memang seperti yang disampaikan Bu Tika, ini adalah untuk mampu memahami konsep fisika, kemudian menerjemahkan ke dalam bentuk representasi lain, salah satunya adalah dengan cara fisika matematika ini. Apakah itu secara formula maupun secara grafik. Maka kadangkala memang arahnya adalah menggunakan aplikasi-aplikasi yang berupa aplikasi berbasis komputer yang menunjukkan representasi grafik atau grafis, Maple atau yang lainnya. Kemudian kalau saya baca di dalamnya, ukuran kertasnya adalah sekitar 21 cm dan sebenarnya tidak terlalu kecil untuk bahan ajar, dan mungkin nanti bisa disesuaikan karena memang beberapa bagian di dalam buku ini memang akan bisa menjadi lebih menarik jika ukurannya itu tidak terlalu kecil begitu. Ini dari segi cover dan tampilan ya. Jadi desainnya kalau dari buku ini saya sampaikan demikian. Berikutnya adalah terkait dengan sistematika sebelum ke substansinya atau materinya. Dari sistematika saya lihat karya Bu Tika ini untuk buku Fisika Matematika 2 adalah sistematikanya cukup lengkap ya. Mulai kita lihat sejak dari halaman awal cover, kemudian ada halaman identitas misalnya, ini sudah ada, kemudian halaman identitas di situ tertulis cetakannya, kemudian tahunnya, jumlah halaman, kemudian penulisnya begitu. Kemudian ada juga catatan-catatan bahwa memang karya-karya ini atau buku ini tidak boleh dikopi misalkan, karena memang saat ini penting bagi kita untuk saling menjaga, menghormati, apalagi ini adalah karya atau hak cipta yang sudah diterbitkan oleh atas nama Ibu Dr. Sri Astuti. Kemudian ada prakata, saya lihat juga sudah sesuai bahwa yang menulis Bu Tika, kemudian yang memberikan prakata Bu Tika gitu. Kalau kata pengantar biasanya orang lain, tapi ini Bu Tika, ini sudah sesuai, saya baca juga. Kemudian ada peta konsep seperti yang disampaikan oleh Bu Tika tadi. Jadi sebelum masuk ke bab-bab materi tertentu, ada peta konsep yang harapannya memberikan gambaran kepada kita terkait hubungan antar konsep satu dengan yang lain dari bab awal sampai bab akhir, yang nanti juga akan tinjau dari beberapa teori yang mungkin lebih tepat untuk penyajian konsepnya di substansi nanti. Kemudian ada daftar isi
ini memberikan gambaran kepada kita tentang apa saja yang ada di dalam buku ini, seperti yang sudah disampaikan Bu Tika. Kalau saya tidak salah tadi ada beberapa bab ya yang sesuai di dalam materi itu, ada fungsi kompleks, kemudian koordinat kurtivilinear, kemudian persamaan diferensial order 2, kemudian metode deret, kemudian fungsi-fungsi khusus dan diferensial parsial. Ini ada di dalam daftar isi, bahkan uraiannya juga saya baca sangat lengkap. Artinya komponen-komponen di setiap materi itu relatif seragam, nanti itu di bagian 2. Kemudian berikutnya ada daftar gambar, kemudian ada simbol dan nama abjad. Ini memudahkan kita untuk melihat gambar-gambar apa yang memang digunakan untuk menyajikan mode-mode tertentu di dalam kasus fisik yang diselesaikan secara matematis melalui fisika matematika ini, atau melalui simbol dan nama abjad juga disampaikan di awal. Kemudian konstanta serta angka penting ya, ini sudah disampaikan di awal. Kemudian ada bab-bab juga, bab materi. Kemudian di dalam bab juga nanti ada beberapa bagian-bagian begitu. Dan penutup bab itu ada daftar pustaka di akhir buku ini, kemudian ada indeks, kemudian ada lampiran-lampiran. Jadi saya kira secara sistematika ini sudah cukup lengkap, memenuhi. Karena ini buku ajar, maka ini bisa menjadi buku ajar yang baik bagi mahasiswa kita maupun bagi para pengampu. Kemudian sistematika penulisan relatif seragam. Jadi kalau kita baca di dalamnya, di bukunya Bu Tika ini, bahwa setiap bab itu komplit ya, ada judul babnya, kemudian ada tujuannya, kemudian ada indikator kompetensi. Jadi atau mungkin saya lebih pas bisa menyampaikan bahwa itu indikator pencapaian kompetensi begitu ya, sehingga basis kompetensinya itu nanti bisa diukur dan sesuai dengan mungkin latihan yang kita berikan. Jadi ukurannya di sana di akhir bab itu. Kemudian berikutnya disusul ada pendahuluan, kemudian materi, uraian-uraian materi yang terdiri dari subbab, dan kemudian ada uji kepahaman. Kemudian saya cek ternyata di dalam KBBI ternyata yang tepat bukan kepahaman tetapi pemahaman. Jadi setiap subnya sudah dilengkapi itu, dan saya kira ini sudah bagus. Ini upaya ya untuk mengetahui sejauh mana para mahasiswa kita intinya itu setelah mempelajari itu dia mendapatkan pemahaman yang diharapkan sesuai dengan tujuan kompetensinya atau tidak. Kemudian beberapa memang di dalam subbab ada uji pemahaman, ada yang tidak. Jadi nanti mungkin bisa diseragamkan lagi, mungkin akan menjadi lebih bagus, sehingga artinya setiap sub materi itu yang memang terkait antara sub 1 dan 2 itu menjadi lebih utuh, lebih komplit dengan uji pemahaman itu. Kemudian setiap bab ada rangkuman. Nah, ini saya lihat, saya cek setiap bab, setiap akhir diskusi dari pembahasan materi itu ada rangkuman. Hanya nanti mungkin di tata tulisnya yang perlu kita sesuaikan. Dan yang penting adalah berikutnya adalah latihan soal. Nah, ini untuk mengetahui sejauh mana sebagai bentuk evaluasi ya, bahwa setelah mahasiswa mempelajari konten atau materi dalam setiap bab itu, mahasiswa apakah mampu atau mencapai indikator yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian berikutnya adalah di dalam sistematika ini mungkin saya bisa memberikan saran terkait dengan konsistensi ya, konsistensi antar bab mungkin. Jadi konsistensi antar bab dan subbab. Misalkan kalau saya lihat sekitar itu ada yang diberikan contoh soal, ada yang tidak. Nanti beberapa contoh juga saya berikan di bagian belakang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di bagian sistematika.
Berikutnya, nah ini terkait dengan peta konsep yang tadi saya sampaikan di dalam sistematika. Kalau saya baca di peta konsepnya itu bahwa kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Butika bahwa di awal buku ini diberikan peta konsep di mana ada beberapa bagian di dalam buku ini yang dijadikan sebuah peta konsep. Di dalam buku yang saya baca, yang dari karyanya Butika, ini kalau tidak salah ada 6 ya, bagian, di mana 6 bagian itu berusaha dihubungkan melalui sebuah peta konsep, diberi nomor 1 sampai dengan 6. Nomor 1 tentang menganalisis penggunaan, ini kelihatannya di saya masih kepotong, tetapi kalau saya cek isinya mungkin saya bisa memberikan beberapa alternatif dan ternyata setelah saya cek sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Butika tadi di paparannya, bahwa nomor 1 itu adalah menganalisis penggunaan fungsi kompleks dalam fisika. Ini memang tepat karena memang di belajar fisika matematika di awal adalah ini, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Butika. Kemudian yang kedua adalah menganalisis penggunaan pemecahan. Di situ hanya tertulis itu, nampaknya terpotong. Kemudian kalau saya cek juga sebaiknya nomor 2 itu juga dituliskan menganalisis penggunaan pemecahan BDB ya dengan bentuk deret. Artinya ini deret kalau saya cek di dalamnya itu. Dan tadi Butika juga menyampaikan di bagian 2 ini adalah bentuknya deret. Dan ini memang sesuai juga begitu. Hanya mungkin ini nampaknya di bagian editingnya begitu. Maka dari itu nanti di bagian terakhir saya menyarankan perlunya editor kepada penulis sehingga nanti ada yang bertanggung jawab terhadap naskah tersebut di dalam editing, karena memang kadangkala karya kita oleh penulis kalau tidak ada orang lain yang mengontrol maka beberapa hal yang mungkin tidak kita inginkan secara teknis itu menjadi hilang atau tidak bisa menjadi baik. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis penggunaan. Kemudian artinya di sini kalau yang saya tangkap adalah menganalisis penggunaan fungsi-fungsi khusus gitu. Kalau tidak salah demikian. Kalau saya lihat di bagian dalamnya begitu. Dan ini sangat tepat karena memang ini setelah penggunaan pecahan PDB dengan bentuk deret itu memang fungsi khusus. Kemudian dari 3 itu memang saya sepakat bisa ditarik ke nomor 4 maupun ke 6, di mana nomor 4 adalah menganalisis penggunaan transformasi koordinat. Di situ adalah transformasi koordinat yang disampaikan tadi. Kemudian nomor 5-nya adalah menganalisis penggunaan transformasi integral, dan nomor 6 adalah menganalisis penggunaan PDB dalam penyelesaian soal-soal atau persoalan di dalam fisika, ini kasus fisiknya. Dan saya kira ini memang maksudnya seperti itu, hanya saja ini masalah di editing naskah sehingga ini mungkin kepotong, sehingga nanti di cetakan berikutnya harapannya bisa ditambahkan sehingga menjadi lebih komplit, artinya secara istilahnya ya utuh begitu, tidak terpotong. Dan yang paling penting lagi apabila nanti memungkinkan maka artinya ada beberapa pendekatan ya dalam menuliskan peta konsep ya. Paling tidak kita bisa menerapkan yang disebut dengan adanya preposisi ya di sini, karena biasanya peta konsep begitu, yaitu hubungan antar konsep yang harus ada preposisi, keterkaitan antar konsep. Jadi poin-poin materi juga disampaikan sehingga sekilas saja orang yang akan mempelajari buku sebelum masuk ke dalam itu sudah mengerti apa maksudnya. Seperti nomor 3 ini ya. Nomor 3 adalah menganalisis penggunaan fungsi-fungsi khusus misalkan. Kenapa sih bisa ke nomor 4 dan ke nomor 6 gitu. Oh, ternyata ini bisa ya menjadi dasar untuk bagian keempat dan menjadi dasar untuk bagian keenam gitu. Jadi ada hal-hal tertentu yang mungkin bisa disajikan lebih komprehensif lagi. Kemudian ini masih di bagian sistematika. Ini yang saya maksud tadi, ada beberapa hal. Ya, ini saya temukan kalau saya baca di dalamnya
Ada uji kepahaman tadi, mungkin ini disesuaikan. Kemudian penulisan yang nanti mungkin akan dibahas lebih khusus di bagian tata tulis. Kita lihat di masing-masing bab ada yang menulis satu garis rangkuman materi fungsi kompleks. Ini kalau tidak salah bab 1 yang tanpa diberikan bab. Kemudian rangkuman materi bab 2 koordinat kurvilinier. Ini saya kira bab 2. Kemudian ada yang 2 baris seperti ini. Maka dari itu, dari sistematika ini sebaiknya karena ini sudah dicetak dan diterbitkan, maka mungkin nanti ketika akan dicetak lagi atau diterbitkan kembali dengan versi-versi terbaiknya, harapannya dilengkapi dengan editor. Kemudian layoutnya. Nah, dari layoutnya yang pertama saya ambilkan dari bab 2 misalkan. Buku ini sudah tepat ya untuk buku fisika matematika karena saya melihat sebenarnya kalau dari segi tata bahasa sangat simpel ya, sangat mudah dipahami, lugas begitu. Ya memang begini cara penyampaian di dalam fisika matematika begitu. Dan ini terbukti dengan referensi-referensi kalau saya lihat di bagian belakang di daftar pustaka maupun tadi yang disampaikan oleh Bu Tika, karena Bu Tika menggunakan beberapa referensi atau merujuk karya-karya penulis besar di dalam bidang fisika matematika, diantaranya ada Boas dan Afken yang memang biasanya itu menjadi kiblatnya untuk menulis di dalam buku fisika matematika ini, dan saya sepakat itu. Namun di dalam layout tersebut ada beberapa bagian yang mungkin saya sebut apa ya, bukan font tipe, bukan jenis fontnya ya, font type-nya, tetapi adalah font style-nya perlu diselaraskan. Kalau kita lihat di bagian gambar ini, potongan yang agak panjang di bab 2 dan bab 3 ini sebenarnya adalah font type-nya atau tipe huruf yang digunakan, fontnya adalah sama begitu. Tetapi font style-nya ini berbeda begitu. Font style-nya berbeda. Maka ini sekali lagi kepada nanti apabila akan dikehendaki dicetak kembali, maka akan lebih bagus jika ada dilengkapi dengan editor. Atau mungkin beberapa hal yang saya temukan tapi tidak begitu banyak ya, di bagian jenis fontnya juga, tetapi bukan di huruf, tetapi adalah di bagian simbol-simbol atau rumus tertentu. Kadang memang kita lupa ya untuk menulis simbol, kalau katakanlah ini kalau tidak salah kan Times New Roman, simbol tertentu di dalam font berbeda itu memang kelihatannya sama tetapi sebenarnya berbeda begitu. Maka paling tidak di sini perlu diselaraskan sehingga font style-nya juga konsisten, kemudian font type-nya atau tipe dari jenis fontnya juga sesuai atau selaras. Kemudian berikutnya adalah perlu konsistensi sajian grafik. Jadi beberapa memang ada grafik terutama di sistem koordinat itu yang disampaikan di dalam bab bukunya. Ada yang menggunakan warna, kemudian ada yang tidak begitu. Jadi nanti mungkin kalau menurut saya akan lebih bagus memang diberikan warna begitu. Tetapi kelihatannya di dalam buku ini hanya di bagian ini saja yang hanya diberikan warna, yang lain belum begitu. Maka perlu konsistensi begitu. Jadi termasuk simbol-simbol yang ada di dalam grafik begitu. Artinya kalau font type-nya yang tipenya yang kita pakai adalah Times New Roman, maka di dalam grafik ini pun hurufnya atau mungkin simbol tertentunya adalah basisnya fontnya adalah Times New Roman. Kalau kita lihat di dalamnya ini kan memang berbeda ya dari fontnya itu. Kemudian berikutnya adalah saran hanya penyesuaian ukuran dan warna mungkin ini ya. Jadi kalau nanti mungkin layoutnya itu dibuat melalui sebuah proses editing naskah dengan warna mungkin akan menjadi lebih menarik ya. Contoh mungkin di bagian tujuan umum, kemudian bagian indikator pencapaian kompetensi, atau contoh-contoh bagian tertentu itu ada blok warnanya begitu, akan menjadi lebih menarik untuk dibaca dan membedakan antar bagian begitu. Memang nanti kalau dicetak biayanya biasanya lebih mahal, akan tetapi memang
saat ini proses menjadi e-book atau buku elektronik ini akan menjadi lebih mudah sebenarnya. Maka sekali lagi sangat diperlukan editor untuk mengedit naskah buku ini. Kemudian berikutnya adalah dari segi editor, penulis, dan penerbit. Kalau kita lihat di sini dari biografinya Bu Tika sudah menyampaikan tadi, penulisnya di dalam halaman identitas buku setelah cover judul itu juga ada. Di situ ada buku Fisika Matematika 2 diterbitkan oleh UPT Penerbitan Universitas Jember. Kemudian ada alamatnya juga sangat lengkap dan ini sudah masuk ke dalam arsip Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bahkan di situ juga dituliskan berapa ukurannya, berapa jumlah halamannya. Kemudian ini sudah sangat lengkap. Sudah sangat lengkap. Mungkin ini yang kurang adalah bagian editor ya, editor. Kemudian sasaran pembaca, kalau menurut saya memang karena ini bukunya adalah buku ajar, maka dan buku ajar ini adalah khusus ya untuk bidang fisika, terutama untuk konten fisika matematika, maka sasaran pembaca menurut saya yang tepat untuk buku ini adalah yang pertama para mahasiswa fisika, baik itu fisika non kependidikan, kemudian kependidikan maupun mungkin teknik ya. Saya kira memang dasar matematisnya juga sama. Karena memang dasar sajian dari fenomena fisika, salah satu penyelesaian persoalan fisika itu dapat diselesaikan dengan persamaan matematis ini yang mungkin didekati dengan fisika matematika ini penyelesaiannya. Kemudian yang nomor 2 adalah mungkin bagi para dosen pengampu. Jadi saran saya mungkin nanti tidak hanya sekedar di kampus di mana buku ini diterbitkan, tetapi bisa diekspansi ya keluar agar nanti buku ini semakin bagus. Apabila nanti memang harus ada masukan juga menjadi perbaikan-perbaikan yang lebih meningkatkan istilahnya kualitas dari buku ini. Saya kira memang buku ini bisa dijadikan referensi tidak hanya di Universitas Jember, bisa juga di kampus-kampus lain yang mungkin nanti bisa memanfaatkan buku ini ya. Sekali lagi selamat untuk Bu Tika. Kemudian redaksionalnya, dari redaksional, tata bahasa dan gaya penulisannya, dari karyanya Bu Tika ini saya sangat suka ya, dari bukunya ini simple seperti yang saya tadi sampaikan, jadi lugas dan kalimatnya mudah dipahami begitu. Hanya memang ada sedikit yang perlu penyelesaian tadi, sudah saya cek di KBBI juga tentang kalimat atau kata kepahaman itu. Sudah saya cek juga, ternyata yang benar adalah pemahaman. Kemudian ada kata tanya atau perintah yang kalau bagi saya itu merasa sulit untuk memahami jika menggunakan kalimat tanya, kata tanya atau perintah dapatkan ini. Seperti kita lihat ini contohnya uji kepahaman di nomor 3 ini, dapatkan bentuk fungsi, ini kan menjadi agak unik. Apakah ini nanti disuruh menghitung atau mungkin membuat gambar atau menentukan ya, karena ini mungkin versi istilahnya yang lebih mudah dipahami ya, agar begitu, karena ini tetapi tidak banyak. Kemudian substansi. Nah, sekilas saja saya sampaikan di dalam buku Fisika Matematika karya Ibu Dr. Sri Astuti adalah di dalam bukunya ada beberapa konten yang disampaikan, konten materi. Yang pertama adalah bilangan kompleks, kemudian koordinat kurvilinier, persamaan diferensial order 2, kemudian metode deret kuasa, kemudian fungsi khusus, transformasi Fourier, dan persamaan diferensial parsial. Dan secara substansi kalau kita baca semuanya Bu Tika, sebenarnya kita berdasarkan pengalaman saya membaca sendiri itu bisa dikatakan pembaca diberikan informasi konten secara keseluruhan yang relatif lengkap, apalagi ada tambahan koordinat kurvilinier.
Namun di sini ada catatan khusus bahwa di masing-masing bagian itu perlu ya mengekspos lagi kasus-kasus fisika yang mungkin berkenaan dengan formula-formula yang memang disampaikan di dalam masing-masing bagian atau submateri itu. Nah, kalau dari segi keunggulan bisa dikatakan bahwa buku ini memiliki materi yang cukup lengkap ya untuk Fisika Matematika 2. Seperti tadi ada beberapa materi konten yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah kelengkapannya ya, sistematika. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini terkait dengan pedagogis, karena ini buku ajar ya, sehingga manakala buku ini dibaca atau digunakan untuk mengajar atau digunakan belajar untuk mandiri, tidak menyebabkan pengguna atau pembaca itu kesulitan, tetapi bisa membaca dengan runtut begitu, runtut sehingga lebih mudah dipahami. Slide-nya tidak jalan, Pak Joko. Oh, tidak jalan ya Pak ya? Terus sekaligus juga waktu masih 5 menit lagi, Pak Joko. Baik Pak, kalau ini slide-nya belum ya, saya ulangi ya Pak ya. Maaf, sudah jalan Pak Peno? Sudah. Oke. Kemudian terkait keunggulan buku ini, yang pertama adalah terkait dengan materi yang cukup lengkap, kemudian ada tujuan, kemudian materi, contoh, dan latihan. Artinya ini secara pedagogis sangat baik. Kalimatnya simple, lugas, tidak ambigu beberapa, kemudian dan mudah dipahami. Dan berikutnya adalah bahwa sudah ada istilahnya apa ya di sini, konstruksi penjelasan yang akan dibangun di setiap materi, karena memang di dalam buku Fisika Matematika memang biasanya seperti itu. Ada penjelasan awal kemudian sampai akhir yang menuntun para pembaca atau yang belajar menggunakan buku itu membangun sebuah konstruksi ya. Katakanlah nanti terkait dengan formulasi dan yang lainnya. Kemudian sajian materi sesuai untuk buku ajar. Ini mungkin keunggulannya. Kemudian berikutnya adalah saran. Nah, saran yang pertama terkait dengan ya ini hanya masalah apa ya, kebiasaan kita membaca referensi, sehingga nanti mungkin bisa dipertimbangkan menjadi masukan untuk buku ini ketika akan dicetak lagi. Biasanya ujungnya di dalam teknik dalam buku Fisika Matematika itu semuanya digunakan di bab misalkan ya, itu adalah persamaan diferensial PDB misalkan, sehingga penjelasan pada bilangan kompleks yang di awal tadi bagian awal seyogyanya yang akan digunakan itu sudah merujuk ke PDB begitu, termasuk saat menjelaskan katakanlah polinomial Legendre, kemudian fungsi Bessel, kemudian juga yang akan digunakan di PDB itu sendiri. Dan artinya ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi konstruksi penjelasan ujung dari pemahaman utuh dari materi buku ini itu adalah di PDB misalkan. Itu sudah mulai di awal itu begitu. Dan nampaknya memang buku ini sudah berupaya begitu, hanya memang nanti perlu ya penekanan bahwa di awal itu pembaca sudah tahu bahwa arahnya nanti kita ke sana begitu. Mungkin ini ya yang biasanya kalau saya baca demikian. Kemudian berikutnya adalah ini saran saja, seperti yang kita tahu bahwa salah satu kasus yang unik gitu ya, itu adalah kasus ayunan misalkan, yang mungkin penyelesaiannya bisa bertingkat. Artinya ini bisa kita sampaikan menjadi contoh nanti, ini contoh saja, kalau saya ngambil kasus ayunan itu bisa menggunakan penyederhanaan deret, kemudian fungsi beta, persamaan-persamaan diferensial, kemudian Lagrange, kemudian mungkin sampai ke integral eliptik. Jadi mudahnya artinya begini, kasus fisiknya sama, tetapi karena beda constraint mengakibatkan penggunaan matematika yang berbeda. Ini akan menjadi bangunan konstruksi yang utuh yang tadi saya sampaikan di awal.
Ini hanya contoh saja, seperti beberapa bukunya Afgan, kalau kita baca kan demikian, ini utuh, gitu, ada konstruksinya. Kemudian yang terakhir ini hanya bagian contoh saja yang mungkin akan lebih seimbang karena ada yang hanya bersifat proses matematis dan ada yang langsung aplikatif untuk setiap materinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait apa yang ada di dalam buku ini. Kalau saya lihat secara konten ini memang sudah memenuhi. Selamat Bu Tika, dan saya kira memang buku ini layak lah ya untuk dipakai di dalam perkuliahan fisika matematika. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Dr. Supeno. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Demikian tadi bersama-sama kita telah mendengarkan paparan dari pembedah buku, dalam hal ini adalah Bapak Dr. Joko. Untuk selanjutnya kita ikuti hasil bedah oleh Bapak Profesor Dr. Iketut Mahardika. Monggo Prof. Ketut, ada waktu maksimal 30 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dr. Supeno. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua, termasuk yang hadir dalam kegiatan webinar bedah buku ini, dalam keadaan sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Joko Siswanto dari Apgris yang sudah menyampaikan paparannya terkait dengan bedah buku ini. Kemudian yang saya hormati Ibu Sri Astuti yang lebih akrab dipanggil Bu Tika, yang sudah berhasil menulis sebuah buku dengan judul Fisika Matematika 2 yang pada saat ini akan kita cermati bersama-sama. Yang terhormat juga Bapak Dr. Supeno sebagai moderator yang memfasilitasi waktu kita selama acara ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Sri Astuti MSI yang telah berhasil menulis sebuah buku yang pada saat ini kita bedah, dan sebelumnya juga sudah dipaparkan banyak sekali, sudah ada kurang lebih 7 atau mungkin lebih buku-buku beliau yang sudah diterbitkan. Suatu prestasi yang luar biasa juga, karena tidak semua pendidik ataupun dosen mampu menulis buku, bahkan yang sampai sudah di ISBN-kan. Ya, jadi tidak semuanya, walaupun mengajar lama belum tentu belum tentu memiliki buku-buku yang sudah diterbitkan begitu ya. Oleh karena itu saya tetap mengapresiasi sekali buku-buku yang telah diterbitkan, termasuk yang diterbitkan oleh beliau. Buku-buku yang dibahas pada saat ini sebetulnya sudah sangat bagus ya. Sama seperti yang dikomentari oleh Pak Joko tadi, memang ada beberapa yang di dalamnya kalau kita baca itu memang ada beberapa yang ada kekurangan-kekurangan begitu ya. Tetapi kan kekurangan-kekurangan itu mungkin kalah dengan yang sudah bagus itu begitu ya. Jadi saya harap ini kalau menurut saya secara pribadi ini sudah bagus ya. Cuman nanti untuk edisi-edisi berikutnya itu memang, nah ini mungkin bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi itu.
seperti yang disampaikan tadi itu, misalnya mulai dari beliau menyoroti mulai dari prakata, kemudian peta konsepnya, isinya, masing-masing bab sudah disampaikan juga. Nah, jadi saya juga begitu, peta konsep itu memang kalau misalnya kita membaca buku, apalagi buku ajar gitu ya oleh mahasiswa itu, maka pertama kali itu mungkin peta konsepnya itu tujuannya untuk materinya ini isinya apa saja. Ini memang ada yang terpotong ya. Dan ternyata pada waktu dipresentasikan oleh Bu Tika tadi itu ternyata memang sudah lengkap begitu. Lengkap. Maksudnya menganalisis penggunaan apa begitu itu sudah lengkap gitu. Cuman tampilannya setelah diterbitkan itu ternyata ada yang terpotong gitu. Itu jadi sebetulnya benar juga yang disampaikan oleh Pak Joko itu mungkin peran daripada editornya di sini yang belum optimal begitu ya. Itu. Jadi saya menyoroti itu ada dari 6 tujuannya itu ada 3 yang terpotong. Penggunaan, menganalisis penggunaan titik-titik dan sebagainya itu. Nah, dan saya kebetulan juga tahu karena satu tim dengan saya untuk mengajar fisika matematik 1 dan fisika matematik 2. Nah, ini diambilkan dari CP mata kuliah itu memang terpotong gitu ya. Jadi bukan kesalahan penulis sebetulnya, tapi editornya yang kurang berfungsi dengan optimal begitu ya. Terus lanjut lagi, selain itu kalau kita membaca buku ilmiah begitu memang rasanya kalau misalnya setiap bab, setiap subbab itu kemudian ada perubahan-perubahan cara penulisannya, misalnya bab 1.1 misalnya alinianya menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian bab 1.2-nya ternyata tidak menjorok. Bab 1.3-nya ternyata tidak menjorok. Nah, ini kurang tepat juga ya. Nah, ini di situ ada sedikitnya. Saya yakin juga ya ini fungsi daripada editor. Jadi alinianya, penulisan alinianya tidak konsisten gitu ya. Jadi kita juga sering kalau menguji tugas akhir mahasiswa itu sering juga menyoroti tentang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita begitu membuat punya karya ternyata juga melakukan kesalahan yang seperti yang sering kita tujukan kepada karya orang lain gitu ya. Jadi ini penulisan tata tulisnya ini masih nanti kalau ada edisi perbaikan itu, ya itu termasuk itu yang penting untuk dicermati begitu ya, kalimatnya ya. Kemudian kemudian yang lainnya seperti misalnya saya temukan dalam rumus-rumus gitu ya. Nah, rumus-rumus ini kalau fisika matematik syarat dengan rumus. Nah, kalau rumusnya itu terlalu padat, terlalu spasinya terlalu pendek gitu. Nah, ini kurang nyaman kita membacanya ya. Kurang nyaman membacanya. Nah, ini penting untuk dilakukan perbaikan ke depannya. Tetapi juga walaupun begitu ini tidak semuanya begitu. Tidak semuanya rumus-rumus yang ditulis dalam buku itu spasinya terlalu mungkin satu spasi tidak semua begitu. Karena di bab yang lain ada saya temukan juga yang sudah bagus. Nah, ini saya contohkan, saya ambil contoh ini yang kurang bagus tadi itu ini. Nah, di 1.8, 1.9, 1.10 itu kan, wah ini terlalu ini. Jadi kalau mahasiswa baca itu, waduh, seperti kelilipan gitu matanya ya. Iya. Nah, tetapi, ini contoh yang sudah bagus itu, nah harapannya nanti seperti itu. Jadi membaca 1.78, 1.79 itu rumusnya sudah bagus. Artinya membacanya enak gitu ya. Membacanya enak. Di halaman 28 itu ya.
Jadi saya langsung saja karena waktunya dibatasi supaya kena begitu ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya masalah tata tulisnya aja, masalah ini mungkin spasinya aja gitu ya. Kemudian ada juga ini yang sudah bagus ini saya lihat di halaman 41 ini bagus ini. Walaupun rumusnya kayak gitu tapi kan diimbangi dengan spasi yang cukup begitu ya, mungkin 1,5 itu ya. Oh ini jadi lebih enak untuk dibaca gitu ya, lebih enak ya. Itu yang bagus ya. Jadi tidak menunjukkan yang anu aja. Jadi penting editornya juga seperti yang dikatakan oleh Pak Joko Siswanto tadi itu. Nah lalu saya temukan juga, nah ini kalau dulu saya waktu kuliah S3 kebetulan punya co-promotor dari ITB, Pak Rusli namanya. Membuat kesalahan di dalam simbol daripada rumus itu ada kesalahan sedikit aja. Wah, lama sekali diajak diskusi tentang itu ya. Nah, ini kita sedang berbicara fisika matematik. Nah, maka kita harus pastikan bahwa huruf-huruf yang digunakan untuk menulis rumus fisika matematik itu atau rumus-rumus matematiknya itu menggunakan huruf equation. Nah ini seperti yang saya. Nah ini di gambar ini ada gambar begitu, gambar 1.2 bidang konjugit kompleks itu ada rumus di Z sama dengan X plus Y. Nah ini Z, X, dan Y-nya itu menggunakan rumus yang huruf biasa. Tapi tetap mestinya menggunakan yang equation itu wajib itu ya. Tetapi tidak semua juga rumus-rumusnya ditulis seperti ini. Jadi semua mungkin sebagian kecil saja yang saya temukan beberapa yang kurang tepat begitu ya. Artinya rumusnya sudah benar, penulisannya saja yang nanti gunakan equation itu pada gambar itu ya. Itu. Nah ini contohnya yang di halaman 29 juga sudah bagus. Nah, ini gambar, grafik juga. Grafik di situ ada simbol-simbol ya. Nah, ada simbol-simbol. Nah simbol-simbolnya sudah semuanya menggunakan equation. Nah, gitu. Tetapi di gambar yang sebelahnya itu yang Cartesiannya apa? Oh ini, yang satunya yang bidang XY-nya, wah bidang XY-nya kelihatannya ini tidak menggunakan equation. Nah, oleh karena ini cukup bagus. Jadi yang bidang W-nya itu menggunakan equation, yang bidang XY-nya belum menggunakan equation. Nah ini beberapa yang penting untuk nanti edisi perbaikannya diperbaiki. Ada lagi simbol-simbol ya. Nah ini untuk vektor ya. Nah vektor kita lihat langsung vektor itu kalau di dalam buku itu memang kalau terlalu sering kita membuat vektor ada tanda vektor di atasnya itu jadi susah juga itu. Jadi menulis buku matematik dengan menulis buku buku pembelajaran misalnya pendidikan itu memang berbeda. Misalnya tentang strategi belajar mengajar, nulisnya cepat itu. Bisa dapat 1 hari, bisa dapat berapa halaman itu bisa begitu. Tapi menulis rumus itu, membuat buku fisika matematik seperti ini. Saya pengalaman sendiri masalahnya juga. Wah itu lama sekali itu. Nah oleh karena itu kalau membuat vektor biasanya vektornya itu diganti dengan huruf tebal. Huruf tebal itu menunjukkan vektor. Nah di sini rupanya ini tidak tahu juga apakah tadinya sudah tebal kemudian setelah dicetak menjadi tidak tebal begitu ya. Padahal ini kan masih bicara tentang vektor ya. Itu kedepannya untuk dicermati lagi. Jadi AI sama dengan do R per do UI itu sebetulnya kan vektor itu. Ya, jadi vektor mempunyai arah. Kalau yang tidak tebal berarti bukan vektor. Nah, beda gitu. Itu tapi ini karena ini adalah untuk karena ini buku ajar sebetulnya tidak fatal, tidak masalah juga. Kenapa? Buku ajar itu
disampaikan secara langsung oleh dosen. Beda dengan modul. Nah kalau modul, nah ini kalau modul misalnya ini modul matematik, fisika matematik harus betul-betul tidak ada kesalahan, sangat harus dikurangi kesalahannya. Kenapa? Modul itu kan untuk belajar sendiri, tanpa ada dosen atau tanpa ada guru yang membimbingnya. Tetapi kalau buku ajar ya waktu menjelaskannya itu nanti akan diluruskan kembali oleh dosennya. Nah ini tidak ada masalah juga begitu ya. Tapi kalau yang membaca itu dipelajari oleh mahasiswa yang di rumah begitu tanpa ada dosennya, ini menjadi juga. Tapi kalau mahasiswa yang sudah menempuh beberapa mata kuliah ini sudah paham gitu ya. Oh ini berarti maksudnya adalah vektor begitu. Itu ini untuk kedepannya penting untuk dilakukan revisinya untuk di terbit berikutnya. Nah, itu ya. Ini GIJ sama dengan AI.AJ, saya juga tidak tahu ini. Kalau menulis dot yang supaya dotnya tidak terlalu besar gitu, ada enggak ya? Gitu. Ini kan kayak ini, ya tapi kita tahu ini dot ini, dot ini. AI.AJ maksudnya kalau bukan vektor AI dengan AJ itu berarti tidak mungkin pakai dot gitu. Itu bahwa itu adalah vektor. Nah ini secara umum sebetulnya sudah ya sangat luar biasa ini. Jadi, nah kalau yang ini di 2.11 saya cermati itu judulnya koordinat, judulnya apa nih? Bidang ya, bidang polar ya, gitu. Kedepannya mungkin akan lebih bagus lagi apabila sebelum langsung gambar, ya, sebelum langsung gambar diberikan redaksi sedikit. Nah, jadi penjelasan sedikit. Mengapa begitu? Saya begini, saya S3-nya kebetulan kan meneliti tentang bagaimana mengajar fisika secara berbasis multi representasi agar imbang gitu ya. Jadi ada verbal juga ada, matematiknya ya ada, gambarnya ada, grafik ada. Nah kalau gini ya karena matematik jangan rumus-rumus toh gitu. Maksudnya. Jadi ada penjelasan, ada representasi verbalnya juga sedikit untuk menjelaskan karena apa? Siswa atau peserta didik atau mahasiswa itu tidak semuanya cepat memahami dengan ditampilkan atau dijelaskan dengan matematik atau rumus-rumus. Belum tentu. Membutuhkan penjelasan secara verbal. Ya. Kadang-kadang membutuhkan secara verbal juga, dibutuhkan juga ada betul-betul gambarnya gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang sedang dibicarakan itu, kan gitu. Jadi diperlukan suatu pengganti kejadian yang sesungguhnya begitu. Kalau kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu dalam mengajar saja, setiap guru kalau mengajar tidak mungkin menggunakan satu cara atau satu metode. Kenapa? Misalnya dengan ceramah saja misalnya. Belum tentu dengan ceramah semua peserta didik paham. Tetapi begitu diberi tambahan metode penugasan, baru mulai mungkin sedikit-sedikit apa maksudnya. Belum lagi ditambahkan metode diskusi, metode eksperimen, kalau ada tanya jawab dan seterusnya, presentasi. Ini semakin banyak cara yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut, sehingga akhirnya materi yang satu ini akhirnya diserap oleh peserta didik kita. Demikian juga dalam menulis buku. Ya, menulis buku itu tidak hanya verbal saja. Nah, ini kalau verbal saja juga ya aduh susah untuk dibayangkan. Ngomong apa ini kan gitu, jadi ngomong apa ya, begitu ditampilkan film misalnya, gambar misalnya, ngomong ini ya tadi ya kan gitu. Ya ini tadi maksudnya begitu. Jadi tapi karena ini buku ajar, tidak mungkinlah mengajar dengan menggunakan buku ajar ini terus tiba-tiba cuma gini aja muncul, pasti akan ada uraian dulu. Penjelasan dulu begitu. Nah ini kalau meningkat menjadi modul, nah ini akan lebih bagus lagi apabila ada redaksi sebelumnya. Gitu.
Ini saya langsung nyoroti yang begitu. Tapi ini kalau dari segi rumus-rumus yang saya sorot di sebelumnya itu ini sudah menggunakan equation, sudah benar gitu ya. Udah bagus gitu ya. Ya kalau masalah rumusnya udah benar gitu. Cuman pemilihan hurufnya itu yang kurang dibenarkan begitu ya. Nah, ini sama juga 2.12 itu sebaiknya tetap disuguhkan representasi verbal. Kalau saya mengatakan representasi verbal karena kebiasaan itu. Multi representasi di dalam fisika itu kalau menurut saya, tapi sebetulnya ya tidak hanya itu. Jadi yang paling penting menurut saya itu adalah bagaimana menyampaikan fisika atau fisika matematik itu secara verbal dengan kalimat-kalimat, secara matematik dengan rumus, gitu, kemudian dengan gambar, ya, kemudian dengan grafik. Nah itu supaya agak imbang. Namun demikian, waktu saya menulis buku fisika matematik juga, itu juga lepas juga itu. Nah, jadi karya siapapun, ya walaupun sudah dianggap sempurna, sudah bagus, begitu dibedah pasti ketemu saja. Nah, ini kurangnya begitu. Tapi secara umum pasti udah, ini bagus gitu ya. Saya kira itu saja yang penting untuk saya sampaikan untuk acara ini. Sekali lagi bahwa kalau ini digunakan untuk kenaikan pangkat, ya ini kebetulan Bu Tika ini sebentar ini sudah mau mengajukan profesor ini. Tapi ini karena buku ajar ini masuknya di KUM A ini ya Bu ya. Nah, KUM A ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya kalau sudah, tapi bagus juga kalau sudah dari awal sudah ditetapkan sebagai buku ajar sehingga KUM A. Karena pengalaman saya pernah membuat buku teks, ya buku teks, ya karena buku teks itu berarti masuk di KUM B, begitu diperiksa oleh PAK Universitas pusat begitu malah dikatakan buku ajar, akhirnya dicoret mestinya pindah ke KUM A, ternyata tidak dipindahkan, hilang jadinya, percuma juga jadinya begitu. Tapi dari awal sudah ditetapkan di KUM A itu bagus, jadi tidak akan tidak hilang lah begitu ya. Saya kira itu ya. Itu saya kira Pak Supeno sebagai pembedah kedua, karena sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Joko Siswanto tadi itu hampir ada kesamaan dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya yakin, dan kebetulan juga tahun ini saya baru menerbitkan buku yang sama juga seperti ini. Setelah saya baca, oh iya ya, kurang juga ya begitu ya. Kenapa? Karena membutuhkan waktu juga untuk melakukan revisi-revisi itu, gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan. Jadi saya mengatakan ini kurang. Kalau saya membuat pasti sudah sempurna, belum tentu, enggak juga. Jadi memang ya oleh karena itu benar sekali, penting sekali ada editor ya yang paham ya, yang bisa mengorek, menilai tulisan-tulisan kita itu. Secara umum saya sekali lagi bahwa saya apresiasi sekali bahwa Bu Tika sudah bisa menerbitkan fisika matematik. Karena apa? Membuat buku matematik itu, membuat rumusnya saja, gambarnya itu lama sekali itu. Ya, kalau orang yang tujuannya bisnis itu tidak mau itu. Belum lagi pada waktu dipakai untuk mengajar, apalagi tujuannya bisnis. Tidak mungkin, tidak ada yang beli nanti ini. Mahasiswa yang ikut itu kan cuma yang eksak saja. Coba saja kalau bikin buku yang mungkin SD, SMP, SMA itu, ya mungkin banyak yang beli. Nah ini pengabdiannya ada di situ. Ya oke. Saya kira itu saya kembalikan kepada Bapak Dr. Supeno sebagai moderator. Terima kasih, Pak.